Saudaraku, tidak sedikit orang merasa bahwa kalau ada banyak uang, pasti tentu bersukacita, tentu bersukaria. Oleh karena itu, tidak sedikit orang berlomba-lomba mengumpulkan kekayaan, mengumpulkan harta benda, ingin mendapatkan sebanyak-banyaknya uang. Baik itu dengan bisnis atau dengan berbagai macam cara, bahkan juga oleh karena seseorang mengejar kekayaan, harta benda dan kelimpahan berkat-berkat material. Ada yang tidak sedikit menghalalkan segala cara, menggunakan kekuasaannya, menggunakan pengaruhnya, menggunakan kepandaiannya, menggunakan ketelitiannya untuk mengelabui orang demi dan bagi mendapatkan banyak uang. Bahkan juga kemudian orang-orang yang punya banyak uang, yang sudah menjadi kaya dan berkelimpahan dengan harta benda, lalu memandang sebelah mata orang-orang yang tidak berpunya, orang-orang yang miskin, orang-orang yang mungkin buruh dan seterusnya, sehingga tidak sedikit orang kemudian disingkirkan, dipinggirkan, bahkan juga dibuntu jalan berkatnya dengan berbagai macam cara dan usaha, menggunakan kepandaiannya, kelicikannya, menggunakan kekuasaannya, menggunakan kewenangannya, menggunakan pengaruh-pengaruh yang dimilikinya. Hingga tidak sedikit juga orang kemudian menjadi merana dan menderita oleh karena ulah dan perbuatan orang-orang yang memperkaya diri, menambah-nambah jumlah harta yang dimilikinya dengan berbagai macam cara. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin suatu waktu, di suatu tempat, di suatu kahanan dan situasi kondisi, orang-orang itu meremehkan kita, orang-orang itu mendiskreditkan kita, orang-orang itu mengolok-olok kita. Tetapi ada catatan penting oleh pemazmur: jangan pernah menjadi kecil dan kecut hati, tetaplah hidup benar sebagaimana yang Tuhan mau. Kita ini adalah orang-orang yang sudah dipilih dan ditentukan oleh Allah menjadi umat pilihannya, dan ditegaskan di dalam Yesus Kristus kita telah ditentukan sejak semula menjadi anak-anak Allah. Kita ini punya privilege di hadapan Allah oleh karena kemurahan dan kasih Allah sendiri. Hingga pemazmur juga menegaskan dan menyatakan sebagai orang pilihan Allah, mungkin kita menghadapi berbagai macam kesulitan, bahkan kemudian orang-orang mengolok-olok, mana pertolongan, tidak ada seorang pun yang menolong, bahkan Allahmu pun tidak sanggup melakukan segala sesuatu. Tetapi berdasarkan pengalaman pemazmur, dia mengatakan Allah yang disembahnya, Tuhan Allah yang disembahnya, memberikan sukacita lebih besar daripada orang-orang yang memperoleh kekayaan, memperoleh harta benda. Ini sungguh-sungguh luar biasa. Sukacita yang dari dia tidak pernah bisa dibeli, tidak pernah bisa dibarter dengan kekayaan, dengan kekuasaan, dengan uang, dengan harta benda. Dan bagi barang siapa yang menjadi umat pilihan Allah, anak-anak Allah, mempunyai privilege di hadapan Allah yang adalah Bapa. Ia berkenan menganugerahkan, melimpahkan kepada kita sukacita melampaui orang-orang yang mengolok-olok kita oleh karena kekayaannya, melampaui orang-orang yang mengejek kita karena kekuasaannya, melampaui daripada orang-orang yang merendahkan kita karena harta benda mereka. Sukacita yang daripadanya tidak pernah bisa digantikan oleh usaha-usaha dan upaya-upaya yang dilakukan oleh manusia. Karena itu Tuhan Yesus Kristus menegaskan, apa yang kuberikan kepadamu tidak seperti apa yang diberikan oleh dunia. Dunia dengan segala isinya akan lenyap, tapi orang-orang yang melakukan kehendak Bapa tetap hidup untuk selama-lamanya. Jadi tugas kita sekarang sebagai yang telah ditentukan oleh Allah menjadi anak-anak Allah di dalam Yesus Kristus adalah melakukan kehendak Bapa. Apapun respon dan reaksi orang-orang di sekitar kita, janganlah hendaknya engkau cemas, engkau takut, engkau kecil hati, sebab Bapa menjaminkan kepada kita, memberikan kepada kita sukacita melampaui daripada orang-orang oleh karena hartanya, oleh karena kekayaannya. Bahkan sukacita kita dianugerahkan berlimpah pada saat mereka menerima harta dan kekayaan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Tetaplah hidup mengikuti dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa. Puji Tuhan,
Haleluya.